Jadi 3 bulan yang lalu tuh merasa tuh kayak ditebak-tebakan gitu ya. Maksudnya kan nggak ada gunanya. Buat apa sih? Kan maksudnya kan udah ditahan. Ya. Minggu yang lalu aku mau jenguk Medina, udah gitu tersentuh lagi gitu. Jadi aku pikir kan ya udahlah, yang penting kan Medina udah tahu bahwa hukum di Indonesia itu masih bisa berjalan, masih ada gitu maksudnya. Juga ini juga pelajaran buat Medina juga sih. Jadi ya intinya kenapa aku cabut laporan, karena ngapain sih kalau emang sudah terbukti memang Medina bersalah dan sudah dipenjara. Aku pikir ya sudah lah, karena kan laporan itu ada 2 ya. Yang satu kan kasus pengancaman dan yang satu kan kasus penipuan kas itu. Ya udah, semuanya juga terbukti bersama, ya udah. Aku pikir lagi di sini buat apa sih ngambilin hal-hal yang nggak penting, kan sudah terbukti semuanya. Dan hal yang nggak penting ngapain, nggak ada gunanya gitu loh. Dan aku pikir lagi kan waktu ketemu Medina, aku merasa ada sesuatu yang aku nggak boleh dong kayak gitu. Ternyata bukan Medina masuk penjara itu, ada anak kecil yang nggak bisa sekolah gitu sih. Makanya aku pikir aku akan cabut. Mungkin karena kondisi Medina sendiri gimana Kak? Hah? Kondisi Medina sendiri gitu? Kondisinya Medina sehat, karena dia lebih gemuk dan dia lebih ya sehat sih, normal, nggak ada masalah. Mungkin selama minta dari Medina juga Kak untuk dicabut? Nggak ada sih, itu kemauan gue sendiri sih. Kemauan saya sendiri. Kak Uci sudah mencoba untuk konsultasi ke beberapa pakar hukum, mungkin nggak sih ini dicabut dan prosedurnya seperti apa? Pastinya. Dan saya nggak bikin surat juga. Hari Senin kemarin sudah diterima oleh insan terkait masing-masing. Saya tahu surat saya ini mungkin ngaruh atau enggak, yang penting saya udah berusaha, gitu kan. Dan ada tembusannya untuk dirjen juga. Tembusannya ada juga, dirjen juga. Ini surat untuk dirjen ya. Tapi tembusannya ada juga Direktur Jenderal Permasyarakatan, dan juga untuk kepada lembaga permasyarakatan perempuan kelas 1A Jakarta, dan lawyernya Medina juga. Sejauh ini prosesnya sampai mana? Sudah sampai mana? Suratnya sudah diterima mungkin ke masing-masing yang saya kirimkan. Tapi ini bukan baru kemarin. Nanti memang langkah-langkahnya sudah dari kapan sih? Atau mungkin sudah berjalan? Kalau dicabut saya rasa nggak mungkin ya. Dalam surat saya ini saya jelaskan di sini adalah permohonan pengurangan hukuman. Kalau emang dicabut kan nggak bisa ya, karena kan kasusnya Medina ini kan udah inkrah. Yang di Surabaya itu kan nggak tahu. Gitu. Saya merasa iba aja di sana. Oke, ketika bertemu ada obrolan apa gitu dengan Medina? Atau minta maaf atau seperti apa sih? Kalau minta maaf dari awal udah minta maaf. Obrolan apa mungkin Kak Uci? Sebenarnya kemarin tuh saya jenguk Medina sih, memang pengen ngobrol soal apa tentang isi hati saya yang akan aku sampaikan ke Medina gitu. Jadi kan kayak bawa kabar baik untuk dia gitu kan. Terus udah gitu kan ternyata dia ngutarain hal-hal selama dia di penjara seperti apa. Pasti dong, kalau di penjara itu kan ada yang dikorbanin kan gitu kan. Kayak dia nggak bisa kerja, dia harus nggak bisa nyekolahin anaknya gitu kan. Jadi di situ semakin tersentuh lah. Sempat berpikir berapa lama untuk akhirnya pengen cabut laporan seperti itu? Kan udah aku bilang 3 bulan yang lalu kan udah kayak bingung gitu kan, antara ini aku jalanin atau enggak gitu kan. Kalau aku jalanin pasti kan masyarakat berpikir akan dibully kan. Dulunya getol-getol untuk menjarain, laporin kan gitu. Jadi kan bingung gitu kan. Tapi kan ya udah akhirnya buat keputusan bahwa
aku pikir nggak ada gunanya juga kan, ya sudah lah, maafin. Respon Medina sendiri Keluarga gimana? Medina sendiri seperti apa? Hah? Pihak dari keluarga Medina sendiri seperti apa? Responnya Ya Medina. senang lah, pasti lah, pasti senang, pasti senang. Mungkin ada obrolan lain. sama suaminya. Suaminya tadi ketemu aku dari lapas nih. Nah, Itu apa Kak? Tanda masuk. barusan tadi, makanya kalian nunggu di sini, aku dari lapas. Suami obrolan tadi. Ini obrolan yang kedua selama dia ditahan. Medina sama suami kamu. Tadi, kalau tadi ngobrol tentang surat ini, aku kasih ke dia satu juga bahwa aku memang benar serius berupaya ya, tapi Tuhan yang nentuin. Ya maksudnya omongan aku ini aku buktiin dalam surat. Kan pengurangannya itu kan pengurangan hukuman dan jadinya tuh berapa nih pengurangan? Ya itu kan bukan kewenangan saya. Saya nggak tahu. Kak mungkin mau tanya mungkin hukumnya gimana sih kalau yang di Jakarta kan yang pengancaman sudah Kalau selesai di putusan, Japan kalau dia yang selesainya di Surabaya? sampai bulan 2 tahun depan 2022 2024. ya, sampai tahun depan. Kalau yang di Surabaya itu udah putusan juga ya? Belum Kan? udah Sebenarnya inkrah 2 tahun tahun juga. 2 tahun Dari 2 tahun ke depan. nanti mulai Februari dia baru jalani Oh, tahun depan. terhitungnya setelah yang ini ada ini ya. Kan kasihan kan, makanya kan saya sih ngerasa kayak berdosa atau gimana gitu ya. Sebenarnya kan tahun lagi loh harusnya. Tadi Kak Uci sempat bilang katanya karena ditegur Tuhan jadi kayak oke, gue kayaknya mau mengupayakan peringanan hukuman untuk Medina. Teguran kayak apa sih Kak yang membuat Kak Uci merasa oke deh, gue jalanin deh yang ini ikhtiar gue gitu. Iya, gini. Pertama kali yang ketemu Medina, gue bilang sama Medina gini, Met, gue tahu Met, lu nipu gue gitu kan. Gue tahu, lu nyakitin gue. Gue tahu lu pernah bikin gue nangis gitu kan. Gue ngomong sama Medina gitu. Tapi gue ditegur tuh, gue harus ngampuni lu. Dan gue harus ngampuni lu dan ngampuni benar-benar ngampunin lu gitu. Dia sih nggak percaya gitu. Jadi 3 bulan yang lalu itu kayak gue bingung kalau gue misalnya ngelakuin apa yang Tuhan mau gitu kan, itu kan teguran Tuhan kan ya. Pasti gue dibully masyarakat banyak kan, gitu kan. Ya dulunya aja betul, gimana caranya mencari Medina gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba kok sekarang mau dicabut, maunya maksudnya dicabut aja gitu kan. Kan kalau dicabut nggak mungkin karena udah ingkrah kan ya. Udah gitu akhirnya ya udahlah, kalau emang gue hari ini harus dibully ya nggak apa-apa. Tapi setelah statement yang kemarin sampai hari ini ya banyak yang dukung sih, banyak yang dukung sih. Mbak, bisa dikatakan kayak ada perjanjian nggak sih atau mungkin pembicaraan mungkin hal tersebut? Maksudnya atau perjalanan tersebut? Itu kan baik gue buat Medina aja. Kalau itu bertuhan itu di dalam nikah atau seperti apa sih? Setiap orang kan bisa berdoa ya, setiap orang kan selalu berdoa. Kan Mbak juga berdoa. Kalau menurut saya di depan Tuhan itu di saat saya doa ada suatu pikiran dan hati yang ada sesuatu yang tahu di mana itu aku anggap itu tiduran. Bukan juga, kalau gue udah tahu waktu Medina nipu gue kan emang udah punya anak, ya kan? Ya itu tadi ini loh. Ya, kalau kita ngampuni orang itu kan harus memang sepenuhnya ya, nggak boleh setengah-setengah. Gue tahu gue ditipu Medina, maksudnya ditipu material, immaterial, semuanya. Nama saya juga jelek, dijelek-jelekin gitu kan. Tapi ya udah, orangnya udah di penjara kok. Kan kemarin itu kan cuma 2. Kembalikan nama baik saya, kembalikan
kan uang saya gitu doang kan. Tapi ya udahlah, nanti kan kalau masalah uang aja kan nggak tambah miskin. Tapi intinya mau bikin efek jerah. Iya, tambah siapa? Selanjutnya ke depan seperti apa nih ketika udah mencabut? Tinggal beritanya ini kan, karena ini kan surat ini kan suratnya ke yang berkepentingan masing-masing. Tunggu kabarnya aja gimana, nanti aku update selanjutnya. Tapi dengan proses ini nggak terlalu sulit prosesnya. Iya, doain ya. Artinya ini menggarisbawahi bahwa hubungan Kak Uci dengan Medina sudah pulih, sudah baik, sudah bersilaturahmi lagi atau gimana kan? Ya, aku sih udah memaafkan dia, baik-baik aja. Justru aku bilang, Matt, tadi bilang gini sama dia, Matt, lu ntar kalau keluar dari penjara, pasti kan lu itu kan bekas narapidana ya. Pasti orang dekat kamu kan Agak gini. nanti gak apa-apa, aku jadi sahabat kamu. Oke. Ada obrolan Ya, ajak kerja bareng mungkin ke depannya seperti apa? Ya enggak lah, kerjaan kita beda. Jadi bisnis atau seperti apa? Ya nggak tahu. Ya. Oke. Udah ya? Suratnya mulai coaching. Stop shoot. Kasih unjuk, Oh dibacain. kasih unjuk aja. Boleh ditunjukin boleh. Kasih unjuk gini aja. Lihat ke kamera dulu. Kamera dulu. Ngapain dia ini? Iya. Kayak gitu juga kan. Gini aja. Salah. Enggak. Boleh. Udah pautnya Bunda. Kaca-kaca enggak? Foto lu Kak Uci, foto kan. Udah ya? Lu Bawain dong. dibaca apa di foto? Kaucinya kelihatan. Kauci gini aja Gini, kanan. nah sambil diri boleh kan? Enggak duduk aja. Oh duduk aja ya udah. Kita di sini. Tersangka lah. Nah gitu nggak apa-apa. Udah Kauci. Jadi malu dia. Enggak mau. Yaudah, aja foto. Ke sini Kak Uci. Kau coba lihat sini. Boleh Kauci. Nah, sip. Beda kan mungkin ada Iya. pesan nggak sih tadi dari Medina untuk hari yang terjadi untuk ketemu, ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Akhirnya bos ketemu. Iya maksudnya ngobrolnya. Ngobrolnya untuk Apa aja gitu. pesan-pesan buat Madina. Tadi udah ngobrol banyak, nggak ada yang dipesan-pesanin ya. Udah ngobrol. Spesifikasi untuk ngobrol hari ini sama Medina ada sih kan mungkin. Ya ngobrol tentang pembahasan surat ini. Itu aja sih. Udah yang lain dia lebih happy sih. Aku suruh dia banyak berdoa. Mungkin dari apa kejadian ini ada yang jadi pelajaran penting bagi coaching. Ya goblok. Kan ini Medina sudah di penjara beberapa waktu ini kan, berapa lama ini, ada perubahan nggak sih sifat, mungkin jadi lebih dewasa, lebih sabar, atau lebih dekat sama Tuhan gitu? Kayaknya dia lebih sabar sih, sudah normal. Yang dia bilang dulu dia bipolar gitu kan, kalau mau ngomong songong gitu kan, tahu sendiri kan, songong kan, sekarang nggak, biasa aja. Udah kayak normal, udah normal. Jadi lebih sabar ya berarti artinya. Sebenarnya sih nggak sih, ketemu 2 kali aja, gimana tahu biasa. Tapi surat pengajuan permohonannya udah diterima sama pihak. Sudah masing-masing. Tadi sempat ketemu juga yang menerima surat juga. Ada bukti penerimaan. Kepo. Kayaknya bukti penerimaan surat. Iya. Ya nggak tahu lah, yang terima kan mereka, bukan gue. Dikirim aja. Ini suratnya aja ada. Oke. Ya, oke ya. Yang mau eksklusif mana? Satu mau dong. Berapa orang? 1, 2. 2. Terus?